Di balik sejarah dunia yang kita kenal hari ini, ada sebuah kisah misterius tentang dua kaum yang telah lama terkurung di balik tembok besi yang tak bisa ditembus oleh manusia biasa. Mereka adalah makhluk yang disebut dalam kitab suci, Ya'jud dan Ma'jud. Siapakah mereka sebenarnya? Dari mana asal-usul mereka? Dan bagaimana tembok raksasa yang menahan mereka dibangun? Mari kita telusuri kisah yang penuh misteri ini. Menurut para ulama tafsir dan sejarawan Islam, Ya'jud dan Ma'jud adalah dua bangsa besar dari keturunan manusia. Berasal dari anak-anak Nabi Nuh alaihissalam. Ada yang berpendapat bahwa mereka berasal dari keturunan Yafis bin Nuh, saudara dari Sam dan Ham. Bangsa ini dikenal sebagai kaum yang sangat banyak jumlahnya. Mereka buas dan tidak memiliki rasa belas kasihan. Mereka menghancurkan apa saja yang ada di hadapan mereka, tumbuhan, hewan, bahkan manusia. Dalam Al-Quran mereka disebutkan dalam surah Al-Kahfi ayat 94. Wahai Zulkarnain, sesungguhnya Ya'jud dan Ma'jud itu adalah orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Keberadaan mereka bukan mitos, mereka nyata, dan mereka akan kembali muncul di akhir zaman. Banyak riwayat menyebutkan bahwa mereka berada di balik pegunungan yang sangat jauh di wilayah utara, dekat kawasan Asia Tengah, antara pegunungan Kaukasus dan wilayah Mongolia. Beberapa ahli tafsir kuno seperti Ibnu Katsir menyebutkan bahwa Ya'jud dan Ma'jud sempat mengganggu kehidupan bangsa-bangsa lain, hingga mereka meminta pertolongan kepada seorang raja besar yang memiliki kekuatan luar biasa, Zulkarnain. Zulkarnain bukan orang sembarangan. Ia adalah raja besar yang disebut dalam Al-Quran sebagai penguasa yang telah menjelajahi wilayah barat dan timur. Sebagian sejarawan menyebutkan bahwa Zulkarnain adalah Sirus Agung dari Persia, atau bahkan Iskandar Zulkarnain yang dikenal sebagai Alexander the Great. Namun versi Islam memandang Zulkarnain adalah seorang raja yang beriman, yang dipilih oleh Allah SWT. Ketika Zulkarnain sampai di sebuah wilayah di antara dua gunung, ia bertemu dengan satu kaum yang lemah, yang tak sanggup membela diri dari serangan Ya'jud dan Ma'jud. Kaum itu berkata kepada Zulkarnain, "Bolehkah kami memberikan upah kepadamu, agar engkau membangun tembok yang memisahkan kami dari mereka, Ya'jud dan Ma'jud?" Namun Zulkarnain menolak bayaran. Ia hanya meminta bantuan tenaga. Dengan petunjuk Allah, ia membangun sebuah benteng yang luar biasa kuat. Pertama, ia meminta besi hingga dua gunung itu tertutup. Kemudian ia menyalakan api besar untuk melelehkannya. Dan yang terakhir, ia menambahkan cairan tembaga panas yang membeku dan menyatukan semua bagian. Tembok itu begitu kokoh, sehingga Ya'jud dan Ma'jud tidak bisa memanjatnya, tidak bisa menembusnya, dan tidak bisa meruntuhkannya. Dalam Al-Quran disebutkan, maka mereka tidak bisa mendakinya dan tidak bisa melubanginya. Al-Quran Surah Al-Kahfi ayat 97. Hingga hari ini, tak ada yang bisa memastikan secara pasti letak tembok itu. Namun banyak ulama percaya, tembok itu masih tersembunyi, entah di balik gunung atau wilayah terpencil yang belum tersentuh manusia modern. Namun satu hal yang pasti, Rasulullah SAW bersabda, Ya'jud dan Ma'jud akan keluar dan mereka begitu banyak jumlahnya. Mereka akan meminum air danau hingga habis. Mereka akan menghancurkan semua yang ada. Hadis riwayat Muslim. Mereka akan keluar saat Nabi Isa turun kembali ke bumi. Manusia tak mampu melawan mereka. Bahkan Nabi Isa sendiri akan membawa umat Islam berlindung dan berdoa kepada Allah agar menghancurkan mereka. Allah akan mengirimkan ulat kecil yang masuk ke leher mereka. Dan dalam satu malam, Ya'jud dan Ma'jud akan mati bersamaan. Bumi pun kembali damai. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.